Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu reformasi mentalitas yang dibawa oleh Yesus dalam pewartaannya adalah bagaimana Yesus bersikap terhadap manusia. Bagi Yesus, semua orang berharga, semua orang berarti, semua manusia memiliki nilai, baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Semua dicintai dan diperhatikan oleh Yesus. Bukan hanya orang-orang terpelajar, orang-orang sederhana pun yang tidak berpendidikan, bahkan dari antara para muridnya dipilihnya menjadi para rasul. Orang-orang yang berdosa, yang baik, yang jahat pun hatinya tetap juga diperhatikan oleh Yesus. Karena itulah tujuannya, supaya jangan ada satu pun manusia ini tidak selamat, tapi semua bisa kembali ke pangkuan Bapa. Dan itulah rencana agung dari kehadiran Yesus ke dunia, supaya semua mengalami keselamatan. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Paulus mengungkapkan hal itu dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tadi. Bagaimana Paulus menggambarkan betapa berharga umat yang telah dilayaninya, betapa berharga mereka yang telah menerima kabar gembira. Bahkan dikatakan tadi secara mungkin terlalu aku rela terkutuk, rela terkutuk supaya semua orang selamat. Paulus menekankan betapa manusia berharga melebihi apapun. Walaupun di zaman ini kita melihat banyak orang yang mementingkan sesuatu, barang mungkin melebihi manusia. Ada suami yang lebih mengasihi anjingnya daripada istrinya. Anjingnya bisa tidur di tempat tidur, istrinya nggak bisa. Banyak orang lebih memperhatikan binatang piaraannya, pergi ke tempat-tempat jualan makanan binatang yang mahal-mahal, sementara untuk kebutuhan keluarganya cukup makan. Nah, jadi hari ini ditegaskan betapa manusia itu jauh lebih berharga di hadapan Allah dari segala apapun penemuan benda atau apapun yang ada di sekitar kita. Dalam Injil hari ini, saudara-saudari terkasih, ditegaskan juga betapa berharganya orang sakit busung air yang sudah sekian lama menahan rasa sakit. Dia berdiri di depan Yesus. Yesus tidak mengusir, Yesus tidak juga memanggil. Tetapi lewat diri orang yang sakit busung lapar, busung air ini, Yesus mau menampakkan siapa dirinya di hadapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa Yesus tidak mau sama seperti mereka yang formal, yang mementingkan gengsi, yang mementingkan aturan, pakaian, cara makan, cara duduk, melihat juga waktu secara mendetail. Yesus mau membongkar itu. Apakah semuanya itu tidak baik? Baik juga. Tetapi ketika ada manusia, orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi dia yang sakit, yang menderita,
Cinta kasih, belas kasih harus melampaui aturan hukum adat istiadat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yesus mau melanggar hari Sabat karena hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia hukum. Ya, bukan hukum itu segala-galanya. Hari Sabat itu untuk manusia, untuk menyelamatkan. Dibuat aturan itu supaya beristirahat, supaya berkesempatan itu memuji Tuhan, membaca Taurat dan sedikit aktivitas-aktivitas kecil, tetapi tidak serta-merta meninggalkan cinta kasih. Dan disinilah Yesus membongkar kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Mereka mencela Yesus yang menyembuhkan orang yang busung air itu. Padahal di satu sisi, ketika lembu mereka terperosok ke dalam sumur, mereka tidak tinggal diam, mereka bangun mengangkat lembu itu, menyelamatkan. Suatu perbandingan yang sangat mencolok yang bagi Yesus tidak bisa dibenarkan. Lembu lebih berarti daripada manusia yang sakit. Nah, inilah yang mau direformasi, dibaharui Yesus. Yesus memilih memperjuangkan hidup manusia. Dan pilihan Yesus itu menjadi juga pesan bagi kita hari ini, saudara-saudari. Ketika kita berhadapan dengan manusia yang membutuhkan keselamatan, maka kita harus memilih sikap seperti Yesus. Menegaskan juga kepada kita bahwa setiap aturan memiliki tujuan yang baik. Namun bila tidak dilaksanakan dengan bijak, bahkan menyalahgunakannya, maka tujuannya tidak akan tercapai. Dengan kata lain juga Yesus mau menegaskan, perbuatan baik, perbuatan cinta kasih tidak mengenal waktu dan tempat. Maka teruslah kita berbuat kasih dimanapun dan kapanpun. Karena itulah panggilan kita seperti Yesus sudah lakukan. Terutama bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan bantuan di masa-masa sulit sekarang ini, mari kita ulurkan tangan melampaui aturan-aturan hukum yang ada, karena manusia jauh lebih berharga daripada apapun di atas muka bumi ini. Semoga amin.